Saudara-saudari terkasih, pernahkah kita bertanya, mengapa ada penderitaan di dunia ini? Mengapa ada orang yang lahir dengan kelemahan atau mengalami kesulitan sejak kecil? Hari ini kita akan mendengar kisah tentang seorang pria yang buta sejak lahir. Bagi banyak orang, ia dianggap sebagai orang yang tidak memiliki harapan. Tetapi bagi Yesus, ia adalah bukti dari karya Allah yang luar biasa. Dengarkan kisah ini dan biarkan iman kita dikuatkan. Di sudut kota Yerusalem, seorang pria duduk di pinggir jalan. Sejak ia dilahirkan, dunianya gelap. Tidak ada warna, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang abadi. Orang-orang mengenalnya, tetapi bukan sebagai pribadi yang berharga. Mereka hanya melihatnya sebagai seorang pengemis yang selalu bergantung pada belas kasih orang lain. Hari itu ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Saat Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati kota, mereka melihat pria buta itu. Salah satu muridnya bertanya, "Rabi, siapa yang berdosa, orang ini atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menatap pria itu dengan penuh kasih dan menjawab, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi ini terjadi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia." Kemudian Yesus berkata, "Selama aku di dunia, akulah terang dunia." Lalu Yesus melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia meludah ke tanah, membuat adonan lumpur dengan air liurnya. Dia menggoleskannya pada mata pria buta itu. Orang-orang yang menyaksikan itu terkejut dan bertanya-tanya, apakah yang sedang dilakukannya? Kemudian Yesus berkata kepada pria itu, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Dengan langkah hati-hati, pria buta itu berjalan menuju kolam Siloam, dibantu oleh beberapa orang yang penasaran. Setiap langkahnya penuh harapan dan percaya. Ia tidak bisa melihat Yesus, tetapi ia percaya pada perkataannya. Saat ia sampai di kolam, ia meraup air dengan tangannya dan membasuh wajahnya. Matanya terbuka untuk yang pertama kalinya. Tiba-tiba cahaya menerobos masuk ke dalam matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat pantulan air, warna langit, dan wajah-wajah di sekelilingnya. Ia mengedipkan matanya berulang-ulang kali, memastikan bahwa ia bukan bermimpi. Mukjizat telah terjadi. Ia bisa melihat. Orang-orang yang mengenalnya tercengang. Bukankah ini pria yang dulu buta dan mengemis di pinggir jalan? Bagaimana mungkin ia sekarang melihat? Sebagian percaya, tetapi yang lain ragu.
Mereka bertanya kepadanya, "Bagaimana matamu bisa terbuka?" Ia menjawab dengan penuh semangat, "Orang yang bernama Yesus membuat lumpur, menggoleskannya ke mataku, dan menyuruhku ke kolam Siloam untuk membasuh diri. Dan setelah aku melakukannya, aku bisa melihat." Mereka bertanya, "Di mana dia sekarang?" Tetapi pria itu tidak tahu. Kabar ini sampai kepada orang-orang Farisi, pemimpin agama yang berkuasa di kota. Mereka memanggil pria itu dan bertanya, "Bagaimana engkau bisa melihat?" Ia menjawab dengan jujur. Tetapi orang-orang Farisi marah karena Yesus melakukan mukjizat itu pada hari Sabat, hari yang mereka anggap suci dan tidak boleh ada pekerjaan dilakukan. Mereka berkata, orang itu tidak datang dari Allah karena ia tidak memelihara Sabat. Namun yang lain bertanya, bagaimana mungkin orang berdosa melakukan mukjizat seperti itu? Mereka pun berpecah dan berdebat. Karena tidak berpuas hati dengan jawaban pria itu, orang-orang Farisi memanggil orang tuanya. Mereka bertanya, "Apakah ini anakmu yang dikatakan lahir buta? Bagaimana ia bisa melihat sekarang?" Orang tua pria itu takut. Mereka tahu bahwa siapapun yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan dari rumah ibadat. Mereka berkata, "Tanyakan saja kepadanya. Ia sudah dewasa dan bisa berbicara untuk dirinya sendiri." Ketika pria itu kembali dipanggil, orang-orang Farisi menekannya. "Katakan yang sebenarnya. Kami tahu bahwa Yesus adalah orang berdosa." Namun pria itu menjawab, "Apakah ia orang berdosa atau tidak? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, dulu aku buta dan sekarang aku melihat." Jawaban ini membuat mereka semakin marah. Karena tidak bisa membantah kesaksiannya, orang-orang Farisi mengusirnya dari rumah ibadat. Bagi banyak orang, ini adalah hukuman berat. Tetapi pria itu tidak takut, karena ia tahu bahwa sesuatu yang lebih besar telah terjadi dalam hidupnya. Ia tidak hanya melihat secara fisik, tetapi hatinya juga mulai melihat kebenaran. Ketika Yesus mendengar bahwa pria itu telah diusir, ia mencarinya dan menemuinya. Yesus bertanya, "Apakah engkau percaya kepada Anak Manusia?" Pria itu menjawab, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Yesus tersenyum dan berkata, "Engkau telah melihatnya, dan dialah yang sedang berbicara denganmu sekarang." Pria itu tersungkur dan menyembah Yesus. Ia berkata, "Aku percaya, Tuhan." Ia tidak hanya menerima penglihatan, tetapi juga menerima keselamatan. Yesus kemudian berkata kepada orang banyak, "Aku datang ke dunia ini untuk penghakiman, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang melihat menjadi buta." Beberapa orang Farisi yang mendengar itu tersinggung dan bertanya, "Apakah kami juga buta?" Yesus menjawab, "Jika kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka dosamu tetap ada." Saudara-saudari,
Kisah ini lebih dari sekadar mukjizat fisik. Ini adalah kisah tentang hati yang buta dan mata iman yang dibukakan oleh Yesus. Mungkin kita tidak buta secara fisik, tetapi kita bisa buta secara rohani. Tidak melihat kebenaran, terjebak dalam tradisi, atau menolak kasih karunia Tuhan. Yesus adalah terang dunia, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Seperti pria yang buta sejak lahir ini, marilah kita datang kepadanya, percaya kepadanya, dan berkata, "Tuhan, aku percaya." Sebab hanya di dalamnya ada terang dan hidup yang sejati.